journey bersama saya tentunya Melvin Sawedu. Ayo, ada yang udah rindu belum? Untuk kuliah hari ini kita bahas apa ya? Oke, udah siap kuliah belum? Udah siap sama catatannya belum? Hari ini kita bakalan bahas tentang satu produk. Oke, saya mau review satu produk yang produk lokal yang udah saya pakai selama ini dan memang sudah saya observasi, udah saya observasi selama ini. Gimana sih hasilnya? Observasinya itu saya pakainya satu-satu. Jadi produk ini adalah produk skincare lokal yang serangkaian, cuman ini saya pakainya belum sampai serangkaian, tinggal 2 produk aja yang belum, tapi saya tetap bakalan bikin videonya. Nanti kalau memang saya udah nyobain lagi 2 berikutnya bakalan saya kasih tahu hasilnya. Cuman karena ini udah hampir serangkaian saya cobain, dan ini saya cobainnya satu-satu dan sudah makan waktu yang cukup panjang dan cukup lama. Bahkan ada satu produk yang saya pakai itu udah bertahun-tahun lebay. udah sampai sekitar setahunan lebih lah sejak saya mengenal exfoliating atau keceplosan. Oke, kalian udah tahu belum sih ini yang satu brand Indonesia yang warnanya tuh glowing gitu, dan memang juga bikin hasil glowing. Jadi salah satu penyumbang kulit glowing saya, salah satu produk yang menyumbang hasil yang glowing di kulit saya adalah produk ini. Meskipun dia nggak apa, maksudnya tetap saya campur atau saya ngikutin dengan step-step skincare saya yang dasar dan yang selanjutnya, tapi saya memastikan bahwa salah satu penyumbang keglowingan saya adalah kulit glowing saya adalah si produk ini. Kalian mau tahu apa aja itu? Ayo langsung nonton videonya. Oke, kita langsung masuk. Produknya yaitu yang udah sering banget saya bahas. Kalau kalian wadah White Secret. Ini tuh White Series. White Secret. Jadi seriesnya White Secret. Jadi rahasia cantik, rahasia putih ya. Jadi emang ini bikin glowing. Terus ini saya udah punya hampir semua produknya si wadah, dan memang sudah saya coba. Ada yang udah lama banget saya cobain, ada juga yang belum lama ini sama ini. Oke, saya bakalan review dulu ya satu-satu. Jadi series White Secret ini sebenarnya udah lama banget ya launching. Jadi saya pertama kali pakai produknya ini yaitu si exfoliatingnya. Jadi ternyata si produk White Secret ini punya exfoliating, produk yang exfoliating. Kapan-kapan kita bakalan bahas jenis exfoliating, dan exfoliating sendiri buat kalian yang belum tahu, cuman buat kalian yang udah tahu saya bakalan bilang bahwa si warna White Secret ini punya produk exfoliating, yaitu untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang bisa bikin, yang menunjang keglowingan kulit kalian. Oke. Saya bahas dulu produk pertama yang saya cobain, yaitu si exfoliating. Saya bingung exfoliating scrubnya apa lotionnya. Oke, saya ingat si scrubnya. Jadi ini adalah produk pertama saya, exfoliate yang saya beli ya, maksudnya produk pertama di series ini yang saya beli, yaitu wadah White Secret exfoliating scrub. Jadi ini memang scrub pH balance formula. Ini udah cukup lama saya beli, udah setahun lebih, dan ini juga warnanya udah agak kurang cantik, udah gak terlalu putih-putih banget. Oke. Ini scrub yang saya pakai karena dulu memang saya suka maskeran dan saya suka scrub. Jadi ini sebenarnya pakainya itu langsung dipakai semuka, terus nanti setelah 5 menit baru
apa sih diputar-putar gitu sih katanya. Tapi kalau saya waktu itu saya nggak mau pakai karena terlalu kasar, dan maksud saya terlalu, kalau ditungguin kering gitu kayak bikin kulit jadi kering karena kasar banget jadi digesekannya. Jadi kalau nunggu, jadi waktu itu masih basah-basah, maksudnya habis dioles gitu, nggak tunggu 5 menit, langsung saya scrub aja, langsung saya putar-putar aja kayak gini. Itu maksudnya dia itu, jadi ini saya langsung tunjukin ya. Ini maksudnya digosok dulu di muka gini, terus ini ada teksturnya. Sebenarnya scrubnya halus sih, ada yang nggak terlalu kasar banget sih. Oh nggak kasar sih, kasar beneran, nggak terlalu, setengah lah, nggak terlalu kasar banget, nggak terlalu. Terus habis itu dikeringkan dulu, tunggu kering, kan masih agak basah, tunggu kering baru di scrub. Dan tapi buat saya tuh bikin kulit saya mengelupas kering, dan saya tidak menganjurkan terutama yang kulitnya kering. Sedangkan saya yang oily aja saya nggak nyaman. Jadi waktu itu saya langsung habis di ini langsung saya scrub aja, nggak tunggu 5 menit, langsung scrub. Jadi kayak gini. Dan ini oke. Oh, dari semua produk ini saya sangat-sangat suka, paling suka dengan baunya. Baunya itu kayak bau apa ya? Pokoknya untuk semua produknya dia wanginya sama, nggak ada yang berubah, nggak ada yang beda. Dan ini saya suka. Ekstra strawberry mungkin iya, karena dia memang ada ekstra strawberry-nya kalau nggak salah. Iya, bilberry ya, oke, bilberry, bukan strawberry, bilberry. Aku aja yang kayak strawberry sekarang. Oke, ini tuh jadi di scrub buat ngerontokin sel-sel kulit matinya. Jadi kayak gitu. Jadi saya nggak nunggu kering, karena kalau nunggu kering kayak ini terus kayak kesannya kayak kasar gitu. Jadi memang waktu masih ini aja sih baru saya pakai. Oke, untuk hasilnya, untuk bikin glowing minta maaf, saya nggak tahu, karena waktu itu karena saking nggak sukanya dengan teksturnya, dan saya sempat mengalami kekeringan, jadinya kulitnya agak kering mengelupas, dan saya tidak begitu suka. Akhirnya saya tidak menggunakannya sampai habis. Jadi ini cuma 1 kali beli dan sampai sekarang belum habis. Ya, sampai sekarang belum habis. Kalau nggak salah ini udah nggak saya sukain lagi sih. Iya, oke. Saya nggak begitu suka ini. Jadi exfoliating scrub, jadi ini termasuk adalah si physical exfoliating. Jadi sebenarnya exfoliating itu ada dua, physical sama chemical exfoliating. Jadi kalau yang physicalnya itu yang scrub kayak gini, terus kalau yang physical itu yang exfoliating lotion kayak gini. Perbedaannya apa? Kalau yang scrub kayak gini tuh berasa kayak dia ngangkat sel-sel kulit mati di kulit kita, tapi yang hanya di permukaan. Jadi kayak setelah kalian pakai ini terus cuci muka, rasanya tuh kayak kulitnya halus, tapi sebenarnya sel-sel kulit matinya yang di dalam itu nggak tembus, jadi nggak keangkat. Maksudnya yang sel-sel kulit mati yang di bawah yang agak di dalam kulit tuh nggak keangkat. Jadi untuk bilang dia bakalan bikin hilangkan komedo dan itu hilangkan komedo sampai ke dalam itu enggak. Jadi kalau untuk semua physical itu dia hanya untuk yang kelihatan berasa dasar-dasarnya aja. Jadi kalau kalian ngerasa kalian punya komedo di permukaan terus kalian scrub, kemudian setelah dicuci terus berasa kayak hilang, oke, halus, itu emang cuman kerjanya si physical exfoliating. Jadi memang dia cuma di dasar aja, tapi sebenarnya padahal di bawah dasar kulitnya itu masih ada yang kotor dan memang harus dibersihkan. Jadi memang ini untuk yang memang merasa komedo pengen membersihkannya, boleh pakai yang di dasar-dasar itu, di dasar yang di permukaan-permukaan ya, di permukaan-permukaannya itu kalian boleh pakai ini. Cuman ini nggak bisa terlalu sering. Untuk yang kulit berminyak saya cuma bisa rekomendasikan seminggu 2 kali. Buat yang kering mungkin seminggu sekali, karena ini cukup abrasif ya. Terus buat yang sensitif saya nggak merekomendasikan, apalagi yang punya jerawat, yang masih ada jerawat-jerawatnya itu saya juga tidak merekomendasikannya. Karena kenapa? Jerawat kalian bisa pecah dan itu bisa iritasi. Jadi saya nggak menyarankan kalian pakai exfoliating scrub buat yang kulitnya jerawat atau yang sensitif sebenarnya, apalagi yang kulitnya kering sebenarnya. Oke, ini ada kandungan AHA-nya. Jadi AHA ini adalah termasuk kandungan yang untuk ini ya,
exfoliating. Jadi exfoliating itu ada AHA, BHA dan PHA. Kalau BHA itu biasanya lebih ke untuk yang kulitnya berminyak, kalau AHA itu yang kulitnya kering, dan PHA itu yang lebih condong lebih aman untuk yang si sensitif. Tapi saya pribadi sih pakai AHA ini aman-aman saja buat yang kulit kering. Cuman saya nggak terlalu rekomendasikan ini yang buat kulit kering ya, karena ini terlalu abrasif, terlalu terlalu kasar buat saya untuk digunakan, terlalu menyakiti kulitku. Jadi saya tidak merekomendasikannya, dan sampai sekarang juga saya tidak menghabiskannya. Mungkin saya bakalan kasih ke orang lain buat produk ini. Oke, produk yang kedua yang saya coba dari produk ini yaitu exfoliating lotion ya, dan ini menjadi juara yang saya gunakan dari tahun pertama saya pakai tahun lalu, apa kalau nggak salah 2 tahun lalu. Ini exfoliating exfoliating lotion. Ini kalian bisa lihat, sering saya foto video dengan exfoliating lotion. Nah, ini biasanya saya taruh di jar kayak gini, tapi dia yang taruh jar kayak gini tapi botolnya kecil gitu, terus saya taruh situ. Jadi biasanya kalau saya mau pakai, saya kocok-kocok terus saya semprotin. Jadi memang saya sering share jarnya dibanding bawa-bawa kayak gini. Dan ini tuh teksturnya kayak minyak gitu, oil, kayak cair gitu, tapi baunya enak, tapi cair kental-kental, cair yang kental-kental, tapi warnanya tuh bening thick gitu. Gimana sih cara nunjukinnya? Ini nah gitu, ini. Nah, jadi cair ini terus stick gitu. Jadi biasanya ini penggunaannya di kapas. Jadi kalian pakai di kapas, terus tap-tap di kapas, baru gosok di wajah kalian. Nah, ini itu bagus banget exfoliatingnya, memang untuk ngangkat sampai komede-komede dan membersihkan kulit kalian, kulit mati kalian di dalam gitu, yang di dasar. Terus bakalan memunculkan kulit baru dan mengeksfoliasi lebih cepat. Dan untuk saya pribadi hasilnya tidak instan ya, tidak cepat langsung pakai gitu. Hasilnya mulai kelihatan di 2 bulanan saya pakai sih. Pribadi saya di 2 bulan 3 bulan tuh bakalan berasa banget hasilnya, karena mulai berasa waktu dipegang tuh hidung tuh mulai halus gitu, mulai nggak ada gitu komedonya. Pas di sini juga itu nggak ada sama sekali gitu, mulai belum ada, tapi nggak begitu banyak kayak landak gitu. Jadi nggak ada kulit landak. Waktu itu saya bisa beres kulit landaknya tuh salah satunya pakai exfoliating. Dan kenapa? Karena saya masih begitu cocok, jadi sampai sekarang saya masih pakai, meskipun saya sekali-sekali mixing dengan produk exfoliating yang lain, meskipun kayak exfoliating pads atau exfoliating yang lain, tapi ini masih jadi tahap skincare saya. Baru sebulan 2 bulan ini juga dia mulai agak absen di skincare saya, karena saya pakai retinol. Jadi karena retinol itu mengakibatkan kulit jadi kering, sedangkan ini juga punya efek samping bikin kering, jadi tambah kering lah. Makanya saya cukup skip dia dulu. Tapi dalam seminggu biasanya saya pakai 2 kali atau 3 kali. Dulu malah saya itu pakainya sehari 2 kali, pagi malam ya pakainya. Jadi pagi malam, akhirnya saya berkurang jadi sehari, malam aja, atau pagi aja, karena memang dia juga ada AHA-nya, agak sensitif kalau terkena sinar matahari, apalagi kalau kalian tidak pakai sunscreen. Jadi memang AHA ini sangat-sangat harus, setelah kalian menggunakan produk yang mengandung AHA, kalian sangat-sangat diharuskan untuk menggunakan sunscreen, karena dia bakalan sensitif terhadap paparan sinar matahari yang bisa bikin wajah kalian jadi memerah, jadi merah-merah gitu, dan bisa jadi iritasi yang akhirnya juga bisa kering, dan jadinya bisa breakout atau breakout yang cukup parah ya kalau di kulit kalian memang benar-benar sensitif. Jadi memang perjalananku juga pakai ini, saya bakalan bilang ke kalian, nggak langsung serak gitu. Pertama pakai saya itu pakainya sampai kulitnya bisa kering, karena kebodohanku untuk pakai ini, terlalu inginnya. Pertama saya pakainya itu sebelum cuci muka, ternyata salah. Ternyata dia itu setelah step habis cuci muka kemudian langsung pakai ini. Nah, terus waktu itu saya pakainya kebanyakan, satu kapas itu saya pakai full ini, satu kapas ini saya pakai full, terus saya gosok, terus saya gosoknya tuh saya tekan-tekan, dan ternyata itu bikin iritasi. Jadi sebenarnya exfoliating ini sudah mengikis, jadi kalau kalian pengen tambah pakai kapas itu akan tambah mengikis. Jadi kalau kalian mau pakai kapas tuh diusap-usap aja pelan-pelan, kalau mau ditekan kayak dikompres pelan baru ditekan gitu, kalau memang mau keluarin komedo-komedonya kayak gitu.
karena itu sudah termasuk di physical exfoliating. Kalau udah pakai benda-benda kayak gini yang langsung gesekan ya, kecuali cuman tonernya di tap-tap gitu, itu namanya chemical exfoliating. Jadi chemical exfoliating itu dia ada kandungan bahan kimia yang dipakai untuk melakukan pengelupasan untuk sel-sel kulit mati. Jadi memang dia pakai bahan kimia yang dibilang tuh AHA, BHA, dan PHA itu. Nah jadi setelah saya coba pakai kapas ini, saya coba pelajari lagi, akhirnya saya potong 2 kapasnya, jadi hanya setengahnya saya pakai, terus saya tuang, saya pakai, dan tidak saya tekan-tekan kayak tadi yang terlalu barbar. Saya pakainya halus-halus saja, pelan-pelan saja, dan iritasinya berkurang, dan bahkan akhirnya tidak iritasi sama sekali. Akhirnya saya berani pakai di pagi dan malam. Cuman karena belakangan ini saya pakai retinol, saya ubah caranya, tinggal disemprot. Makanya saya bilang tadi di sharing jar saya pakai disemprot dan saya nggak pakai kapas. Dan itu memang bikin tambah nggak bikin saya iritasi. Kalau kalian mau lihat hasilnya, kalau kalian pakai di kapas gini terus kalian gosok, itu bakalan masih tersisa kotoran yang hitam-hitam atau coklat-coklat tuh masih ada sisanya. Berarti sel-sel kulit mati kalian dia bantu angkat gitu. Meskipun nggak kelihatan lagi, berarti sel-sel kotorannya udah bersih, cuman dia masih bantu angkat. Jadi kalau kalian pakai, umumnya setiap kulit manusia itu 28 hari melakukan regenerasi. Kalau ditambah kita yang sudah 25 tahun ke atas, itu akan semakin lama waktu regenerasi kulitnya. Maka dibantulah dengan exfoliating. Umur di atas 25 tahun itu dibantu dengan exfoliating, sehingga kulit matinya lebih cepat terangkat, dan bakalan kelihatan kulit sehatnya yang muncul di dasar, sehingga itu yang menyebabkan kulit kita terlihat glowing, karena sel kulit matinya sudah diangkat. Jadi kenapa sih kulitnya glowing, kok kenapa itu, padahal dia rajin pakai exfoliating, sehingga kulit matinya terkikis, yang ada termaintain sekarang itu yaitu kulit sehatnya, kulit bersihnya, sehingga kelihatannya glowing. Makanya selain ditambah dengan vitamin-vitamin wajah dari basic skincare juga ya. Jadi setelah di basic skincare nanti kalian boleh tambahkan satu toner ini, yaitu namanya exfoliating lotion. Jadi ini sebelum toner kalian pakai exfoliating toner dulu, baru toner untuk hydrate-nya tadi. Jadi boleh kalian tambahin ya. Oke. Rasanya ini udah kepanjangan banget ya. Oke, yang selanjutnya adalah produk ketiga yang saya pakai, yaitu Pure Brightening Cleanser. Jadi cleansernya ini ya kayak susu milk gitu, yang kayak si Viva atau si Sari Ayu yang biasa saya tunjukin. Ini milknya, dan ini apa ya? Oh iya ya, saya lupa bilang ya tadi harganya. Kalau nggak salah ini harganya itu, aduh aku lupa ya, sekitar 25.000, 26 kalau nggak salah, saya dulu belinya segitu, 25.000, 26. Di toko-toko juga udah banyak saya lihatnya, di swalayan juga banyak. Terus kalau yang ini exfoliating ini isinya 70, agak lebih banyak ya, 100 ml, 100 ml atau berapa ml gitu. Dan ini tuh lama tahan, saya pakai bisa sampai 1,5 bulan. Kalau saya pakainya itu cukup rajin, tapi kalau nggak rajin biasanya 2 bulan sampai hampir 2 bulan lebih, hampir 3 bulan kalau nggak rajin. Maksudnya kalau nggak tiap hari gitu. Kalau tiap hari biasanya 1 bulan, 1,5 bulan itu udah habis. Ini harganya kalau nggak salah sekitar main di range 75 ribuan. Oke, yang ini Pure Brightening Cleanser, dia cleanser milk. Jadi harganya itu sekitar main di 28 sampai 30 ribu. Jadi ini tuh milk gitu. Bentar ya, saya tunjukin ya, teksturnya dia putih susu gitu, kayak susu gitu. Dan emang saya udah bilang baunya ini apa sih, baunya ini konsisten gitu, dari produk-produknya semuanya tuh baunya konsisten sama, dan emang sama, nyengatnya sama, dan saya suka, nggak terlalu bikin pusing juga. Oke, ini tuh cleanser. Nah, jadi tinggal digosok aja terus dibersihin gitu, dan dia juga nggak terlalu bikin kulit kering. Buat saya sih, nggak tahu ya buat kalian, nanti kalian boleh coba. Kalau di saya dia juga nggak terlalu bikin kulit kering, dan ini enak banget. Cuman emang saya jarang bawa juga di hapus sih, sekali-sekali pakai, dan emang ini oke banget.
Kalau berapa, saya udah mungkin sudah menghabiskan sekitar 3 botol. Kalau si exfoliating ini saya udah nggak tahu hitung sudah berapa botol saya menghabiskannya. Jadi emang saya sesuka itu, terutama si exfoliatingnya. Oke, jadi tinggal di tap aja, kemudian habis itu cuci. Nah, dia punya produk facial wash, cuman saya belum cobain produk facial washnya karena saya juga masih punya facial wash yang lain, jadi saya belum nyobain itu. Tapi kapan-kapan saya bakalan cobain facial washnya dan bakalan tambahin reviewnya bahwa hasilnya sih kayak apa sih pakai facial washnya itu. Ini, jadi setelah itu saya pakai ini. Untuk efek cerahnya saya nggak tahu, karena jujur saya nggak terlalu intens pakainya, itu paling kayak sebulan 2 bulan gitu. Cuman saya juga kan pakai produk yang lain, jadi saya nggak tahu apakah ini bisa bikin cerah apa nggak. Tapi ini oke, dan saya suka juga dia bersih. Mungkin belakangan ini bakalan saya coba lagi hanya untuk pakai dia, apakah memang dia membantu untuk mencerahkan apa enggak. Jadi nanti bakalan saya kasih tahu lagi ya kalau saya udah dapet hasilnya. Cuman belakangan kemarin saya lupa, kayaknya sih saya nggak bisa bilang ini mencerahkan atau enggak ya. Jadi kalau yang si exfoliating iya sangat glowing gitu, tapi kalau ini saya belum bisa bilang. Nanti saya cobain lagi deh. Pokoknya intinya saya suka, saya cocok. Cuman dia kan jatuhnya hanya sebagai cleanser ya, saya nggak tahu apakah dia memang bisa mencerahkan apa gimana. Atau memang saya yang kurang perhatikan waktu itu. Oke. Produk yang kemudian keempat yang saya coba yaitu si day creamnya. Jadi kebetulan waktu itu saya kehabisan day cream dan saya pakai day cream yang ini udah ada SPF-nya 32 PA+++. Jadi ada 3 plusnya dan SPF 35. Cuman dan ini oke, saya suka. Awal pakai saya nggak suka, kenapa? Karena teksturnya bikin saya kusam. Ternyata mungkin dia ada yang tidak cocok dengan skincare saya, atau memang waktu itu kondisi lagi nggak oke, nggak tahu kenapa. Pokoknya waktu itu saya nggak suka dia bikin kusam dan berminyak. Dan setelah makin kemari saya suka, makin kemari saya makin suka dan makin nggak enak aja kalau nggak pakai ini, karena dia punya finish glowing, finish yang glowing. Terus cuman untuk kulit kering ini mungkin kalian harus pakai dulu toner atau toner yang agak bikin thick, melembabkan gitu, kayak bikin licin dulu kulit kalian, karena ini tuh cukup kental, krimnya agak cukup kental, jadi agak susah di blend gitu. Jadi dia juga meninggalkan hasil white cast, tapi nggak terlalu lama. Kalau kalian blend bener, white castnya juga hilang, cuman emang agak susah di blend. Waktu pertama-tama saya pakai itu persoalan juga, jadi kayak ninggalin sisa putih-putih, bekas garis-garis putih karena nggak susah di blend gitu. Jadi waktu saya cobain toner yang agak lebih oily gitu, lebih thick gitu, setelah dipakein dia agak lebih mudah untuk dibaurkan. Ini teksturnya oke, saya udah sering bikin, dan ini udah saya bilang ya, dia konsisten, dia juga meresap gitu ini. Jadi dia kayak meresap gitu, langsung meresap. Itu kayak ada white castnya. Terus harus di blend dulu, tapi white castnya cepet banget hilang sih, cuman kayak di garis-garis gini gitu. Kelihatan white castnya itu. Ini wangi si warna white secret ini emang konsisten, nggak ada yang berubah dari produk, masing-masing produk itu nggak berubah. Masih bau bilberrynya itu yang emang oke banget, saya suka sih. Nah ini sampai sekarang saya masih pakai dia dan saya suka, sangat suka, dan mungkin saya bakalan repurchase lagi buat beli ini, meskipun isinya sangat sedikit, 17 ml. Saya lupa harganya, sekitar mungkin range-nya 30-40 ribuan, beneran saya lupa harganya. Ini baru sekitar 2 bulanan saya pakai, jadi emang saya suka. Oke, yang selanjutnya produk yang saya beli bersamaan yaitu ini baru hampir sebulan ya saya beli dan saya pakai essence-nya. Ini essence tapi dia hampir sama kayak serum ya. Ini essence Wardah. Oke. Itu Wardah White Secret essence-nya. Intense Brightening Essence. Jadi ini teksturnya itu emang kayak serum, thick gitu. Ini tuh dipipet kayak gini. Gimana ya? Aku tutup gitu. Sudah tes.
Dia transparan, putih butek transparan, dan wanginya oke, paling aku sukain wanginya juga. Ini tuh, lihat kan dia transparan, langsung ngeblend juga. Oke. Hasil finishnya cepat meresap dan hasilnya kayak gini finishnya, nggak terlalu bikin dan cepet banget resapnya. Oke. Dan saya percaya dan saya meyakini bahwa sebulan saya pakai ini, salah satu yang bantu ke maintain kulit saya menjadi lebih glowing itu adalah produk ini, serumnya. Oke. Oke ya. Kemudian yang terakhir yaitu, oh ya, ini itu cuma dipakai di malam hari aja. Jadi di malam hari, night skincare di malam hari. Ini saya pakai cuma di malam hari, dan ini aja belakangan ini saya udah nggak pakai dia tiap hari. Awal-awal aja saya pakai dia beberapa, seminggu 2 minggu saya pakai dia di awal-awal, dan memang banyak banget yang bilang wajah saya tuh makin cerah gitu, makin glowing. Dan waktu saya pakai produk skincare saya yang lain itu memang bantu cepat membantu mempercepat glowingnya gitu, jadi bantu reaksi produk-produk saya yang lain. Jadi memang kalau dibilang repurchase mungkin saya bakalan beli lagi. Ini sedikit banget juga isinya, cuman sekitar 17 mili. Ini sama dengan ini 17 mili, dan ini cukup harganya sekitar 70, range-nya 70 sampai 80.000 kalau nggak salah, nggak lebih 38.000 ya. Kemarin nggak lebih dari 80.000 saya belinya, kalau nggak salah 70-an berapa gitu. Jadi ini emang bantu banget untuk lain. Dan yang terakhir yaitu sleeping mask-nya, yaitu Wardah White Secret Hydra Glow Sleeping Mask, dan ini isinya cuma 30 mili. Dia sleeping mask, tapi sayangnya dia nggak bisa dipakai tiap hari, jadi pakainya itu hanya seminggu 2 kali, karena emang 3 hari sekali sih menurut. Nah, kalau saya pernah cobain tiap hari dan ini bikin kulit kering, jadi saya nggak pakai dan pakainya cuma di malam hari. Sleeping mask itu masker yang dipakai tidur tanpa dibilas, dan ini teksturnya transparan. Sebenarnya ini ada spatulanya, cuman saya cukup barbar jadi nggak tahu kemana. Oke, ini teksturnya kayak gini, kelihatan nggak sih? Ini tuh putih butek bening. Aduh, nggak tahu ini tutupnya kelihatan nggak. Ya udah, saya ambil aja deh dikit. Sebenarnya nggak boleh pakai jari gini ya, ada spatulanya sih. Saya biasanya ngambilnya pakai sendok khusus untuk skincareku, cuman ya udahlah, demi kalian saya ngambilnya pakai tangan aja. Oke, ini cobanya tiks gitu. Ini jadi transparan, warnanya masih baunya masih sama warnanya juga masih sama kayak si serum tadi, butek gitu. Nah, ini transparan, dan dia lebih thick, agak lebih kental gitu ya, lebih tebal gitulah kalau mau di antara kalau dibandingin body lotion dengan butter, dia ini masuknya butter gitu. Nah, hasilnya tuh kayak gini, emang bikin muka agak sedikit lebih becek, glowing, tapi nggak terlalu. Sebenarnya dia cepat meresap kok, dan oke banget. Besok pagi bangun bukan berminyak ya mukanya, tapi lembab gitu dan kenyal gitu. Dan baunya juga saya suka. Itu yang saya suka dari Wardah ini, baunya konsisten dari produk yang satu ke yang satu dan nggak berubah, dan ini enak banget. Oke ya, ini jadi itu hanya bisa dipakai di malam hari. Oke. Saya nggak punya produk, jadi saya nggak punya itu ada produk krim malamnya. Jadi saya nggak pakai moisturizer malam, saya pakai ganti aja ini. Tapi mungkin saya tetap bakalan beli produk day night creamnya sama pencuci mukanya, nanti bakalan saya coba review di video terpisah. Tapi untuk Wardah White Secret ini, untuk variannya dan seriesnya sangat-sangat saya sukai. Dan yang perlu kalian ketahui dan kalian catat, ini tidak langsung seabrek saya cobain satu series ya. Saya cobainnya tuh satu-satu dulu. Ada yang saya tidak cocok ya, yang ini bukannya memang tidak terlalu begitu suka dan memang bikin kulit saya kering. Terus
saya cobanya satu-satu, dan itu cukup makan waktu yang bersamaan sih yang ini. Waktu itu karena saya udah yakin sebagian produk ini saya udah cocok, jadi saya coba beranikan diri pakai ini berbarengan, dan ternyata saya nggak punya iritasi sama sekali, kecuali saya bandel pakai ini tiap hari. Jadi hari ini saya pakai, besok saya pakai, pasti kulitnya langsung kering di bagian sini sama hidung. Tapi kalau saya pakai jarak seperti 3 hari sekali, itu nggak masalah. Dan ini memang juga saya sebenarnya sudah punya skincare rutin krim malam, sleeping max malam itu si Laneige. Jadi emang Laneige juga nggak bisa tiap hari dipakai, 2 hari sekali paling sering, atau 3 hari sekali. Jadi memang ini ngisi di hari-hari yang kosong saya nggak pakai Laneige, dan ini emang oke banget. Terutama kalau saya sudah pakai serum ini, saya pasti maunya pasangannya sama sini karena emang hasilnya glowing dan oke banget. Oke, begitu aja ya share saya tentang varian wadah series White Secret ini, yang apakah benar-benar bikin glow. Memang sangat-sangat membantu kulit saya. Jadi memang buat kalian yang mau direkomendasikan mau ingin mencoba ini, saya cukup merekomendasikan produk ini untuk pencerah dan membantu ke glowing mendapatkan hasil wajah yang glowing, karena dia termasuk salah satu brand yang yang nggak begitu bergeser dari tahap skincare rutin saya setiap harinya. Oke, jadi sekian dulu video saya kali ini. Kapan-kapan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa kalau kalian rasa video ini bermanfaat, tolong di-share, dibagikan ke siapa saja, saudara, teman, pacar, atau suami atau istri kalian, atau siapa saja, mama, papa kalian yang memang pengen mencari skincare atau mencari review skincare. Kalian boleh bagikan ini, dan sekaligus juga mendukung saya dan mensupport saya untuk lebih rajin lagi buat video tentang skincare ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi di session video-video selanjutnya. Salam cantik, dadah.